Halo kawan YouTube, kembali lagi di AI Project. Sore ini saya akan sedikit mengulas tentang mobil yang dijual di depan saya nih, yaitu Toyota Grand Corolla tahun 93 manual tipe SEG 1600 cc. Saya keliling dulu ya. Ini tampak keseluruhan dari mobil ini. Bentuknya sih membulat ya. Jadi model bodinya itu masih awet muda sampai dengan tahun ini, tahun 2023. Berarti mobil ini sudah berumur 30 tahun. Masih enak dilihat. Mobil ini rivalnya sih sebenarnya dari Honda. Rival beratnya itu Civic Genio ya. Jadi Civic Genio itu pasarnya untuk memang arahnya ke anak muda, sedangkan mobil ini ke orang tua ya ini ya, pada masanya dulu ya. Tapi untuk di tahun ini 2023 ini mobil ini masih kelihatan oke ya kalau dipakai ya. Apalagi yang terawat. Kita sangat susah juga cari mobil Grand Corolla yang lumayan kerawat ya, apalagi dijaga keoriginalannya sampai di tahun ini itu jarang. Saya nggak bilang mobil ini full ori, tapi beberapa part itu yang penting masih lengkap dan berfungsi ya. Ini saya coba lihatkan dari depan. Di bagian headlamp mobil ini sudah diganti untuk Grand Corolla tahun 94 sampai 96 ya. Ini headlampnya sudah full kristal. Begitu juga dengan lampu sennya. Bumper juga masih ori. Ini di lampu sennya juga masih ori. Saya suka di bagian sini yang tahun 92 93 karena ini senada ya, nyambung ya garisnya ya. Kalau yang tahun 94 itu kerasa agak false ya, karena di sini patahnya kotak di sini ya, dan sennya itu lebih kecil. Saya sih lebih suka yang ini. Dan memang Grand Corolla yang tahun 93 ini itu lebih spesial ya, karena yang di tahun 93 ini spionnya retract-nya ini. Ada tombol retract orinya, sedangkan di tahun yang 94 sampai 96 itu fitur retract itu malah dihilangkan, nggak tahu kenapa. Dan di bagian sampingnya seperti ini. Masih oke ya. Mobil ini dari segi cat juga masih bagus semua. Tidak full ori, cuman beberapa sentuhan yang pernah dicat ulang itu masih bagus ya. Mobil ini banyak panel yang memang sudah dicat ulang karena memang usia ya. Tapi cat ulangnya nggak asal-asalan. Buktinya ini nggak ada yang belang ya panel-panelnya. Dan catnya pun itu masih tipis ya. Contohnya di bagian kapasin 0,1 ya. Coba di bagian depan 0,18. Bagian fender 0,14. Mana lagi kira-kira bagian pintu depan kanan 0,17. 0,3. Ini agak lebih pernah dicat 0,14. Bagian atas 0,15. Sebenarnya kalau ngecek ketebalan cat, kalau menurut diketok gini-gini itu nggak akurat ya.
Sebenarnya pakai alat gini yang benar. Ini contohnya di bagian atas ini. Kalau kita ketok seperti ini, kelihatannya tebel ya. Padahal tipis catnya. 0,1 malah. Sama seperti baru. Mobil baru itu rata-rata 0,1, 0,09 gitu ya. Karena di balik kap atas ini ada peredam, sehingga bunyinya itu kelihatannya besinya tebel. Padahal enggak ya. Ini penyakitnya Grid Corolla, biasanya di karet-karetnya ini suka hilang atau putus ya. Ini masih utuh semua. Karet-karet list-list juga masih utuh. Kaca depan juga sealernya itu masih ori semua. Nggak ada yang di-sealen ulang. Perintilan itu masih lengkap. Peleknya ini 14 inci ya. Pelek kaleng memang bawaannya. Ditutup dengan wheel-dop plastik. Ini yang terpasang sih ukurannya 175/65 R14. Side body mold kecil ada di bagian samping. Masih utuh semua. Nah, ini tulisan Twin Cam 16 EV ini masih ada, cuman yang memang sudah terkelupas karena usia ya. Bagian belakangnya ini yang tahun 92-93 itu garnish dan stop lampnya warnanya merah kuning ya, merah orange. Sedangkan yang tahun 94 sampai 96 itu warnanya merah putih. Masih utuh semua, nggak ada yang pecah. Emblem juga masih utuh, ada tulisan Toyota di sini. 16 SEG ya di bagian kiri. Kalau yang di belakang ini memang sedikit agak tebel ya. Sini kelihatan ada tumpukan cat ya. Coba kita tes. 0,4 ya. 0,4. Beda dengan yang di kap depan ya, kelihatan ngaleng sekali. Ini di bagian belakang sudah ditambahkan sensor parkir 4 titik ya, bagian bawah sini, kanan kiri dan di bagian samping. Mufflernya juga masih ori. Ini di tangki bensin kelihatan besinya, jadi memang catnya tipis ya, masih nggak ada dempulnya. Bagian samping kiri ini ya masih utuh semua, nggak ada cacat yang gimana-gimana. Sewajarnya mobil tua, tapi mobil 30 tahun masih begini itu masih istimewa ya. Ini ada bekas mungkin beret atau apa di tambal dengan yang punya sebelumnya. Karet-karet juga masih utuh ya. Masih utuh. Mobil ini di tahun ini banyak juga yang modifikasi, entah diganti peleknya atau lampu-lampu perlampuan. Banyak juga sekarang variasinya ya. Untuk menemukan pelek yang cocok untuk mobil ini tuh sekarang gampang banget ya. Ini PCD-nya 400 dan offsetnya juga lumayan masuk ya. Jadi untuk pelek yang agak lebar itu masih oke.
Mobil ini kakaknya si All New Corolla yang 16, modelnya seperti ini. Tapi dari segi bentuk, eksterior dari interior, banyak yang masih mencari grid Corolla daripada yang All New Corolla ya. Kecuali All New Corolla yang tahun 2000 atau tahun 99 itu bentuknya juga sudah oke ya. Sayangnya yang kakak adiknya ini All New Corolla yang 16 itu bentuknya menurut saya kurang lah ya, dari semua sisi ya, bentuknya depan, belakang, kanan, kiri agak mengotak gitu, tapi kurang bagus. Kalau bentuk mas selera lah ya, tapi buktinya di pasar juga masih peminatnya masih banyak grid Corolla ini. Coba di bagian dalamnya ini door tray-nya masih ori ya, cuman memang sudah agak pudar atau terkikis ya karena usia dan pemakaian. Tapi yang penting semuanya masih berfungsi. Power window-nya keempat-empatnya masih berfungsi, autonya juga berfungsi. Kuncinya sih sudah diganti ya, sebenarnya nggak gini, ini diganti seperti punya Innova. Sebenarnya cuman anak kunci biasa gitu ya. Joknya juga masih ori semua dan masih bagus, nggak ada yang sobek. Kita nyalakan. Saya tutup, nyalain AC, dan ini dalamnya seperti ini ya. Dalamnya sih lebih oke ini ya daripada All New Corolla. Dashboardnya kurang lebih seperti ini. Kalau naik di grid Corolla itu sepertinya sedan yang eksklusif gitu ya, mewah ya, karena ini bentuk dashboardnya itu bagus gitu ya. Dan ini sudah materialnya sudah soft touch, dan ini retract-nya, cuma di mobil ini sudah nggak berfungsi ya. Ini memang secara dari usia itu banyak yang giginya di bagian spion itu sudah aus ya, karena gigi motornya itu di pelipatan spionnya itu plastik bahannya, jadi rata-rata sih sudah getas. Untuk speedometer beberapa fungsi sih normal semua ya, kayak meter bensin, RPM, terus temperatur itu normal, masih bisa semua. Tapi di bagian speedometer ini kilometernya, odometernya 107, tapi menurut saya ini mungkin dulunya pernah mati ya, pernah mati lama terus dibenerin, tapi agak kurang sempurna. Ini pada saat kita kecepatan realnya itu 40, tapi di sini sudah 60 ya. Agak kecepatan ya ini speedometernya. Tapi oke, itu masih nggak begitu vital lah ya. Kisi-kisi AC yang pentingnya masih utuh. Biasanya sih pada banyak yang rontok ya, banyak yang patah. Ini masih utuh semua, kanan kiri, bagi yang sebelah sana, yang sebelah kiri juga masih utuh. Dan di tengah sini, konsol tengah sini ya, ini sebenarnya head unit originalnya itu posisinya ada di sini, single din. Sedangkan sama owner sebelumnya itu dipindahkan ke belakang menjadi double din, ke bawah maksudnya, bukan ke belakang, ke bawah sini. Dan di bawah sini originalnya itu laci penyimpanan seperti ini ya, box. Dan saya mau mengembalikan ke orinya itu agak kesusahan dan lumayan mahal ya kalau misalnya beli boxnya. Akhirnya yang di atas ini saya belikan tray single din seperti ini, laci yang ada tutupnya, biar kelihatan rapih ya. Yang lainnya masih rapih panel-panelnya. Dashboard, atas, atap ini sebenarnya sudah dilapis ulang ya pakai kain Oscar. Panel-panelnya masih utuh semua,
nggak ada yang rusak, hilang, nggak ada yang hilang kecuali ini ada yang hilang di sini. Harusnya seperti ini ya. Ini coba saya carikan online nanti. Setirnya palang 4 seperti ini, nggak ada airbag ya, kanan kiri nggak ada airbag. Dan kalau menurut saya mencocokkan dengan kondisinya, mungkin mobil ini kilometernya sekitar 200-an ya. Jok belakang juga masih oke semua. Power window itu masih aktif semua ya, masih ya, berfungsi, termasuk autonya up and down masih bisa. Belakang kiri agak seret ya, belakang kanan masih oke, lancar. Ya seperti itu. Mungkin kita coba lihat di bagian mesinnya ya. Mesinnya masih normal dan halus. Extra fan masih otomatis ya, nggak dilangsung. Aki juga masih bagus. Mesin ini 1600 cc, 4 silinder. Kodenya 4 AFE. Mesin yang sama dipakai all new Corolla yang 16. Dan juga beberapa mobil yang lain kayak Soluna tapi 1500 cc ya. Itu basis mesinnya sama, depannya 4A. Dan di bagian depan ini nggak ada bekas tabrakan atau apa ya, jadi masih utuh semua. Mesin ini tenaganya sekitar pada saat barunya ya, itu sekitar 115 HP. Itu tenaganya cukup ya menurut saya untuk mobil ini di jalanan yang datar-datar atau luar kotaan itu masih oke banget dan kenceng mobil ini. Nafasnya panjang-panjang. Cuman untuk di daerah yang agak pegunungan atau naiknya terjal, itu mesin ini mungkin agak nafasnya kurang ya, karena rasio giginya mungkin terlalu kepanjangan ya. 1, 2, gigi 1 itu juga panjang sampai 60, hampir 60 km per jam masih sanggup ya. Mobil ini sih untuk trek panjang atau jalan tol atau dipakai untuk luar kota itu masih enak banget ya. Untuk kelemahan di mobil ini, pastikan dicek di bagian power steeringnya. Di mobil ini power steering masih oke ya, masih sehat, tidak bocor juga. Dan di bagian delco di sini ya, itu biasanya sering bermasalah di mobil ini. Lainnya sih mobil ini mesinnya badak ya, tahan banting. Masalahnya ada di delco sini sama power steering ya, di mobil ini. Cek di power steering, kalau dibelok-belokin gini ada dengung atau suara aneh, berarti itu ada masalah di power steering ya. Ini masih sehat semua. Nih, kaleng.
Untuk kaki-kaki di mobil ini masih oke ya, masih nggak ada bunyi-bunyi yang terlalu mengganggu, tapi ada bunyi sedikit ada di depan kiri ya. Untuk bunyi-bunyi yang aneh itu nggak ada di mobil ini. Kaki-kaki masih oke banget ya. Oke, bagi yang berminat dengan mobil ini, di harga 59 juta aja. Silakan bawa pulang ya. PR-nya cuman yang ringan-ringan aja ya, nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Yang penting mesin itu masih sehat mobil ini. Mesin masih sehat, kaki-kaki enak. Mungkin yang perlu diganti dalam waktu dekat itu di engine mounting ya. Ini agak kerasa getar sih mobil ini. Dan ini kecepatan di 60 ya, padahal kita kayaknya jalan ini sekitar 40 km/jam. Oke, kawan YouTube, segini dulu untuk review dari Great Corolla tahun 93. Thank you kawan YouTube telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus channel Live Project. Oke, bye-bye.